dia menang Best Sutradara, kalau nggak salah, dia juga menang Best Cinematography. Oh. Jadi sebenarnya kalau mengarah ke arah situ, mengarah kita menganalisa dari situ, ya udah pasti best karena sutradaranya bisa menyampaikan langsung apa yang dia pengen. Iya, selamat datang di Talk Cinema bersama saya Robin. Kembali lagi menjadi host di sini dan teman saya, partner saya satu lagi ini bernama Dea Dikari dengan tamu kita hari ini Nadim Egar. Salah ya? Bener kan? ya kan? Nadim Egar kan? Nadim Egar kan? Ya, benar. Nama panjang. Itu nama yang masuk ke IMDb juga nggak? Anjay. Tak masukin. Dimasukin. apa namanya di situ apa? Nadim Egar. Tambah Laksono. Ada langsungnya. Oh, lengkap berarti. Nah, marga-marga orang tua lah. Marga orang tua. Marga-marga Jawa. Parents Pride. Mantap. Jawa Pride. Jadi, Dim, apakah aku sering mendengar orang bilang nih ya, katanya gitu kan, megang kamera doang mah gua juga bisa gitu. Emang segampang itukah nge-DP gitu? Oh ya, tadi DP BTW teman-teman, DP muda Indonesia. Aduh. Rising Amin. top. Gimana Bismillah. menurutmu? Emang berapa? DP. Sebutannya banyak sih, ada DP, DOP, sinematografer. Kameramen iya? Kameramen mungkin lebih ke kamera operator ya kalau kameramen. Oh. Tapi menurutku ya DP atau sinematografer atau DOP tapi menurutku aja ini ya. Ya. Kalau Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman aja. Santai. kan ada yang kalau dari buku ini Ya. dari pendapat Yang siapa itu dari sekali, siapa bener. gitu kan. Ya. Kan ada yang kayak gitu, siapa Benar, tahu. benar. Kalau menurut saya DP itu orang yang atau salah satu bagian kru di film yang tugasnya itu secara gampang sederhananya memvisualkan naskah. Tapi itu bisa berupa entah itu di naskah sebagai DOP membaca ada ide. Mungkin di situ ada ada DP yang membaca di situ kayak ada nada-nadanya. Di situ ada simbol-simbol atau istilah-istilah, tapi harus merujuk ke sutradara juga ya. Jadi sederhananya membantu sutradara memvisualkan naskah. Gitu. Berarti sebenarnya DP ini bekerja setelah director memberikan apa kayak treatment visual kah? Ya, Gitu-gitu. kalau menurutku sih gitu. Harusnya sih gitu. Jadi turunannya semisal ada naskah. Turun naskah nih. Misal produser sama penulis naskah sama sutradara bikin naskah udah turun bla bla bla. Yang pertama kali punya apa namanya? Wewenang atau punya imajinasi tentang naskah kan penulis pertama. Ya. Karena dia nulis tentang gini atau gini atau tatot. Nulis, intinya nulis lah. Dia punya imajinasi untuk nanti visualnya bakal kayak gini. Nulis kan selain kata-kata dia pasti punya imajinasi. Ya. Dan Entah- ada juga bahasa visual yang masuk di situ ya. Ya entah dia nuliskan di situ nanti ada bagian ini pengen close up dari bagian penulisnya gitu. Habis itu produser mungkin baca atau nggak baca, tapi kebanyakan juga baca. Habis itu turun ke sutradara, baca juga. Kalau aku pribadi, aku nggak baca dulu. Oke. Aku nggak baca dulu. Kalau aku pribadi ya, aku lebih seneng bisa lebih menangkap apa yang ada di naskah itu dari apa yang diceritakan oleh sutradara. Oke. Berarti Aku- kamu nggak langsung terima set, langsung Enggak. bikin sendiri. Enggak. Takutnya ego sebagai seorang sinematografer itu, wah gambarnya apa yang ini. Nah, Iya. takutnya apa yang aku egokan itu berbeda dengan saudaranya. sutradara. Nah itu nanti bisa cekcok, Iya, nggak cocok. iya. Jadi Tapi ya, gimana kalau ini bang, kalau yang DP director gitu, misalkan ada kan pasti Iya, project-project kan DP di mana juga dia bener. director terus dia juga mau pegang kamera sendiri gitu. itu malah keunggulan. Oh. Makanya sekalian berarti ya, ya. kalau aku ngebaca sama ngeliat-liat, kita jauh ke Oscar gitu ya misal ya, Alfonso Cuarón, dia sutradara sekaligus DP. Tapi ya dibantu sama temennya siapa namanya Lubeski kayaknya ya. Dia menang Best Sutradara kalau nggak salah, dia juga menang Best Cinematography. Oh. Jadi sebenarnya kalau mengarah ke arah situ, mengarah kita menganalisa dari situ, ya udah pasti best karena sutradaranya Sutradaranya bisa juga menyampaikan langsung apa yang dia pengen. Tanpa harus aku ngomong misal
DOP gitu kan. Beb, aku pengennya gini. Kamu punya imajinasi lain, kamu plesetin dikit, dan meleset. Oh iya, benar. Jadi nggak ada proses menerjemahkan lagi dari Iya. DP-nya, langsung director sendiri gitu ya, kalau misalkan dia DP juga gitu. Tapi meneruskan yang tadi, memvisualkan DP itu memvisualkan tapi dengan kaidah-kaidah. Oh. Misal melapisi makna dari sutradaranya, melapisi konsep-konsep dari sutradaranya. Jadi nggak terus kosongan nih. Misal ada tipikal DP yang membaca naskah dulu baru ngobrol, terus dia udah bikin konsep, terus ditawarin ke sutradara, beda. Oh, malah nabrak. Itu bukan gitu ya. diskusi, malah akhirnya debat. Iya, debat. Akhirnya kerja 2 kali juga nggak sih? Kerja 2 kali. Berarti kalau misalkan itu dari pengalamanmu sendiri ketika proses di DP itu director setelah dia ngasih apa biasanya ke kamu? Atau diskusi ngobrol aja? Atau ada Kalau- demokrasi gitu? Atau dia bahkan punya kayak konsep sendiri gitu untuk di present. Kalau macam-macam sih, macam-macam. Cuman biasanya kalau salah satu sutradaranya belum ada sama sekali gitu ya, yuk ketemu dulu. Ngobrol dulu. Bonding. Ngopi. Yes, ketemu, Iya, iya. pengennya apa, dia tipikalnya orang gimana. Atau enggak, kalau ada yang udah punya sedikit konsep, kasih ke aku. Kasih ke aku, nanti aku terjemahkan juga, pengennya apa, aku ngasih tawaran. Oh. Jadi di situ ada diskusi. Iya. Dengan Biasa- modal kamu udah denger dulu dia apa Ya, ada juga yang rajin udah bikin director shot nih. Ada juga yang langsung bikin storyboard, pinter gambar sendiri bikin storyboard. Itu nggak masalah menurutku karena aku akan melapisi makna dari sutradara dengan kaidah-kaidah yang ada di sinematografi. Ya. Akhirnya meneruskan yang sudah dibuat ya saudara. Betul. Biar nggak ada bukan pendabelan ya. Biar tidak ada makna ganda. Oke. Biar itu dari sutradara terus diikut diterjemahkan sama sinematografer, akhirnya ketemu tuh. Akhirnya konsepnya saling memperkuat. Saling kan? memperkuat. Satu visi gitu. Satu kan. visi. Jangan sampai berdebat lah. Ya, debat ego kan. Debat perang-perangan, ego, yes. Sambil bawa Parang. enggak dong. Tidak dong, sambil bawa argumen. Sampai argumen. keluar argumen. Jangan sampai yang di set syuting, yang di monitor privilege, nggak tahu kalau bawah lagi syuting. Jangan Ya, sampai gitu. aduh, hilang yang di atas kan Atau enggak pas premier, semua krunya datang, sutradaranya nggak Udah datang. hilang. Oh. Pernah ya Bang ya? Bukan aku. Wow. Bukan aku. Wow, dia berani sekali ya sudah langsung ngebatin tuh ya. Semangat sekali. Enggak, aku penasaran Benar, Ropi. benar. Karena itu harus egonya seorang DP itu harus nggak boleh lebih besar dari ego sutradara. Ya. Oh. Harus bisa pinter-pinter memanage egonya Yes. ini ya. Tapi Harus tidak bisa kehilangan jati dirinya juga. Yap, Maksudnya betul. tetap megang kan keunikan dia kan. Istilahnya ya kayak aku pengen tahu sifatmu gimana, sifat sutradaranya. Tak dobelin karakterku. Karakter gambar maksudnya. Dikombinasikan. Kombinasikan. Fusion. Tapi di PDP ini bikin shortlist juga nggak sih tapi akhirnya? Sebenarnya bukan bikin shortlist, tapi merapikan. Oh, berarti shortlist bukan DP yang bikin? Bukan DP. Bukan ya, student ya. Student, bukan DP. Shortlist bukan DP yang bikin, karena kita main logika aja ya. Ya. Ada alat yang namanya director viewfinder. Kan bukan director of photography viewfinder. Oke. Berarti itu kan memenang Wewenangnya sutradara, director. Oke. Aku pengennya dari sini gitu misal, atau enggak misal yang kalau kita ngelihat yang agak global ada namanya Nolan shot, dia suka bikin back shot. Siapapun DOP-nya pasti ada back shot. Nggak mungkin kan terus DOP-nya namarin, kemarin di filmmu kemarin kok ada back shot, aku mau nambahin back shot dong. Ya, Itu ya. pasti dari sutradaranya. Oh. Entah itu di The Batman yang Joker dari belakang, terus yang Dunkirk shotnya dari belakang, itu pasti konsep director shotnya sutradara pasti dilapisin. Entah nanti DOP-nya aku punya pemaknaan ganda nih, pemaknaan lain, atau aku tambahin pemaknanya, aku kasih misal dolly ini, atau enggak yang Dunkirk itu kan long take tuh, Ya. Ya. akhirnya berujung ke backshot terus dolly out, dia jalan mundur pelan-pelan. Nah di situ perannya sinematografer. Oke. Tapi
Sah nggak sih bang kalau misalkan direktur fotografi yang bikin? Misalkan ada gitu direktur yang kayak lu aja deh visualnya dim, gua maunya pengadegan doang nih atau Sebenarnya fleksibel sah nggak sah sih. Cuman ya kita akhirnya ya ngapain ada sutradara, mending DOP-nya dari sutradara sekalian. Oh iya benar juga ya. Iya nggak? Benar juga iya ya. sih, Ya kan? ya ada soalnya sih. Istilahnya kayak potongan-potongan gambar ini nanti yang merangkaikan ada editor yang udah dikonsepkan dari awal oleh sutradara. Jadi dari action sampai cut. Itu kan pasti ada sukses kan. Ya. Nah, itu kan yang pertama bikin pasti sutradara. Oh, Kalau iya misalnya sih, yang bikin benar. DOP nih, Iya, iya. yang misal bikin DOP. Berarti secara tidak langsung itu imajinasinya DOP dong, Bukan saudaranya. bukan sutradara. Kalau dia Iya, iya. aku pengadeganan full nih. Dirimu sebagai DOP ngatur ininya lah, ngatur Ngatur shot listnya lah, Iya, iya. close up-nya, habis ini apa, habis ini misalnya medium shot, habis ini close up, habis itu luas. Tapi kan habis itu kita misal jadi sutradara pas set nih, aku tak bikinin shot list nih shot listku, aku sebagai orang DP tak kasih ke Saudara. sutradara gitu. Terus pas dibaca, loh kok pas adeganku ini dibikin luas. Oke. Nah, ya kan gitu Padahal kan. Kebutuhannya Iya, dia iya. mungkin Padahal fotonya, tim gitu kali ya. Aku pengennya ini tuh dia ngobrol ke orang ini, terus adegannya secara sukses close up. Ya. Berarti kan Iya bukan sih, diskusi bener sih, akhirnya, bener sih. Bener-bener. debat. Jadi nimpal-nimpalan doang kan. Ya, Nggak gini ego. yang gini aja gitu. Iya, iya. Setidaknya seorang sutradara itu punya fundamental untuk bikin director shot. Atau enggak ya apa ya? Ya director shot itu sih. Yuk, semisal cuma dari action cut, dari adegan ini misal ngambil cangkir ini, ngambil gitu, di close up. Pertama close up, terus kedua medium shotnya dia minum, terus ketiga long shot dia habis minum naruh sambil nyantai Ya. gitu. Oke. Setidaknya punya itulah. Runtutan itu. Runtutan ya, itu. Ya, ngerti. Entah itu nanti belum ada, nanti di sini bakal doliin, bakal terus nanti muter-muter atau segala macam, itu bisa Benar, didiskusikan. itu bisa Oh, oke, Ya, oke. Nah sebagai sinematografer, ini dia pas minum nih di naskah misal dia happy. Kalau tak tambahin agak gerakan dolin cepet gimana, misal gitu. Itu maknanya gini-gini lah, itu peran sinematografer. Oh. Dia berarti juga ngasih ini ya, maksudnya kayak yang director minta, misalkan dia juga akhirnya mencari makna itu juga kan. Yap. Kenapa director pengen gini? Atau Yap. misalkan misalkan aku director di, kamu DP-nya gitu kan. Terus aku mikirnya cuma kayak, ya aku pengen di sini kasih simbol ini nih gitu. Nah, bisa nggak prosesnya untuk kayak yang akhirnya aku cuma ngasih itunya, kayak aku pengen ada simbol ini, pengen ada pesan ini yang keluar di shot ini atau di sini ini. Nah, shotnya gimana ya kira-kira Dim? Bisa nggak gitu? Bisa, nggak apa-apa. Nah, itu masih nggak masalah. Masih nggak masalah. Oh, oke. Dia kan udah ngasih fundamental nih, Ya, ya, konsepnya ya. kayak gini. Nah kita terjemahkan. Dalam misal dia terus ngomong dalam ilmu sinematografi nih, kayak gitu tuh berarti semisal adegannya dia terpojokkan nih, terperangkap bisa kemana-mana. Semisal dia ngasih high angle gitu kan, berarti kan secara konsep di sinematografi itu berarti kan menekan banget atau Merangkap itu gitu kan. merangkap lah kayak gitu-gitu. Oh. Perannya, ya, rasa nggak berdayanya gitu ya. Dia ngasih misal sutradara ngasih kayak gitu, terus kita ngasih opsi atau tawaran luas dulu gimana. Habis itu monggo mau shortlistmu gimana, yuk kita garap. Kayak gitu. Setidaknya sutradara punya fundamental untuk bikin director shot. Bareng bisa berarti. Bareng Kayak bisa. Kita nongkrong nih sambil ngerjain, Bareng gitu kan, bisa. barengan. Oh. Yang Pernah nggak bang kalau misalkan kayak seorang director nih yang udah sangat-sangat kayak detail dengan dia mau shotnya kayak gimana, dia mau ternyata kayak gimana segala macam, terus kayak sampai mungkin kamu merasa nggak ada ruang nih buat kamu ikut info dalam itu, kamu pernah kayak gitu nggak? Dan kalau kayak gitu atau mungkin kedepannya kamu akan ketemu dengan director yang kayak gitu, kamu biasanya akan kayak Udahin nggak gitu kan? Enggak. atau malah kayak ya udah cari job lain gitu atau monggo gitu, silakan nggak apa-apa. Kamu aja pegang kamera nih gitu. Nah, gitu, Berarti- siapa tahu kan sekalian gitu. berarti menyikapinya gini. Berarti dia punya, kan sutradara punya kelebihan masing-masing ya. 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 Ada yang oke di pemilihan aktornya oke, ada yang di penulisan naskahnya bagus, ada yang di adegannya bagus, ada yang dia sangat sensitif dengan penataan artistik. Mungkin sutradara itu pinter di bagian sinematografi. Jadi dia kenceng tuh di situ, Ya, konsepnya konsentrasi bagus, di situ ini dulu. bagus. Ya. Terus kita baca, oh ya wes, maksudnya
nggak ada celah nih untuk kekurangan atau nambah-nambahin makna, nggak ada celah nih. Ya udah, ya berarti nggak masalah, Nggak masalah, dijalanin aja. Cuman kita mungkin memainkan peran di lightingnya mungkin. Ya, atau di eksekusinya nanti. Ya, karena kan ya direktur fotografi ya nama lainnya. Berarti kan sutradaranya fotografi. Ya. Fotografi nggak ada tercipta kalau nggak ada cahaya misalnya. Ya. Oh. Berarti kita melapisinya dengan dia paham sinematografi nih. Maksudnya aku pengen shotnya kayak gini nih, nanti terus ada gerakan kayak gini, ada handle segala macem. Tapi dia nggak paham lighting. Nah, peran kita di situ. Nambahin maknanya di situ. Berarti ketika misalkan nih kita ngomongin ada award gitu kan, best cinematographer misalnya gitu. Nah, ketika pun si direkturnya walaupun dia bukan DP ya, tapi dia punya visual yang kenceng, akhirnya melihat best cinematography itu dari mana ya, Dim, kalau menurutmu? Kalau Misalkan menurutku ngeliat film gitu. yang dapat award kayak gitu ya, Oh. yang dia bisa mungkin gini, kita agak turun dikit. Ya. Sinematografer itu secara tidak langsung itu kayak artisannya sutradara. Menurutku ya. Oh, iya ngerti. Menurutku ya, artisannya sutradara. Jadi kalau semisal sutradaranya itu udah happy, aku sebagai director walaupun nggak dapet award, aku udah bilang aku berhasil. Oke. Terlepas itu banyak omongan dari luar, kok gambarmu elek gini. Aku terus nggak melimpahkan, ya, karena sutradara gitu enggak. Ini hasil diskusi kita dengan sutradara yang di situ antara pemikirannya sutradara dan pemikiranku klop jadi satu. Ya, nggak bisa juga kamu akhirnya menyalahkan kayak ya direkturnya seleranya segini gitu Ya nggak bisa. Memang seleranya itu dan tugasku untuk itu kan justru kan, ya. justru memenuhi bagaimana kerancangannya dia. Yep. Walaupun bagus atau jelek itu terserah nanti terakhirnya gitu lah intinya. Oke. Ya kayak pengalaman terakhir yang syuting tuh setelah beberapa bulan itu tayang gitu ya, terus aku nggak main kemana-mana nih, terus ketemu siapa, ada yang bilang garapanmu terakhir kok downgrade ya rasanya Dim gitu. Kok kurang ya gitu. Terus aku menyampaikannya bukan terus sutradaranya pengen gitu, enggak. Tapi Karena di situ ada konsep fiksi yang dimulai dari dokumenter. Walaupun nggak dokumenter banget, tapi itu real kejadian di situ. Secara tempat. Akhirnya aku memutuskan untuk konsep ini tercipta waktu tes camp. Ya. Waktu tes camp dikasih ada lensa kan, urut gitu. Aku baru di situ nemu ada lensa 40 mili. 40 mili jarang banget nih dipakai. Mungkin ya setauku di Indonesia jarang banget dipakai 40 mili gitu. Aku nyoba terus baca-baca. Di antara misal 35 nih, 35 itu biasa dipakai untuk POV misalnya. Sering dipakai untuk POV, terus nggak usah harus tinggal maju mundur dikit udah oke. Atau enggak kalau 55 sering dipakai 50 mili sering dipakai untuk medium close up atau close up. Yang dia untuk portrait enak banget nih. Nah, di situ menggambarkan itu harus karakter di situ itu dia nggak bisa kemana-mana selain nyusurin jalan itu. Yang 40 tadi? Yang 40, makanya aku pakai 40 yang dia tidak bisa kemana-mana. Maksudnya tidak bisa kemana-mana tuh lebar juga enggak, padat juga enggak. Nanggung ini ya. Kayak nanggung. Iya. Dan di situ tuh menceritakan perkampungan di situ nggak bisa kemana-mana. Di situ hidup juga susah, mau keluar juga susah, mau berangkat kerja aja nunggu airnya surut. Mau pulang nunggu airnya juga surut. Terus kalau nggak keburu tuh berangkat airnya keburu pasang, kan serba nanggung. Oh iya serba nanggung ya benar. Aku melapisnya di situ Masuklah dengan lensa 40 yang mungkin teman-teman di luar sana jarang melihat visual yang memakai 40. Makanya menurut mereka mungkin asing mungkin gitu. Terus kayak kok kayak kurang ya Dim kayak gitu misal. Ya mungkin jawabanku karena jarang aja ngelihat hasil 40 mili gitu aja. siapa tahu dia malah merasa nanggung. Nah, berarti pasti. nyampe. Bener juga. Berarti nyampe. Ya semoga gitu ya. Bener. Yang kurang malah jadi pas. Maksudnya gitu, Mungkin. kok kurang nih? Nah itu. Nah, Justru itu. yang mau sampein. Emang kurang yang mau sampein. Itu berarti berhasil dia. Berarti berhasil. Terus dia kayak bingung maksudnya
maksudnya? Iya, langsung overthinking dia malamnya. Sampai pulang Apakah aku kayak- sebodoh ini? Soalnya kan kalau pakai lensa 25 35 waktu regi ya, Ya. enak banget sebenarnya gambarnya. Iya, iya, iya. Oh, oke. Karena di situ ada tokoh, ada karakter, terus landscape-nya yang ancur-ancuran kelihatan gitu. Enak banget sebenarnya. Tapi kan kita nggak melihatkan enaknya di situ. Iya, iya, iya. Ini bukan soal gambar cantik. Bukan kan? gambar Iya, cantik. iya. Mau bicara apa gambarnya Yap. gitu Iya, ya. betul. Anjay, Itu keren sih. juga ya, Keren juga emang ya. Bedanya sama videografer apa? Videografer. Em, Apa itu mungkin cuma bahasa yang berbeda toh? mungkin di kaidah-kaidahnya mungkin ya. Apa tuh bang? Kalau ya tadi yang sinematografer misal ada kaidah-kaidah yang dia harus tujuh konseptual tuh dan lain-lain. Misal Oh. di sinematografi ada yang ngomongin frame, nanti frame turunannya ada Oh. pakai aspek rasio berapa, terus komposisinya apa, nanti ada color, ada lighting, ada tekstur dan lain. Mungkin itu yang membedakan dengan videografer. Videografer kalau menurutku dia make itu ataupun nggak make masih fine-fine aja di kemasan visualnya. Masih sah di Masih sah untuk misal yang nggak jauh beda yang di lingkungan kita ya, weddingan misal gitu. Ya. Ini bukan terus memberikan Weddingan level udah. antara weddingan sama weddingan sama Iya, film iya, nggak iya, ya? iya, iya, iya. Cuman kadang banyak juga yang sinematografer bermula dari weddingan gitu, entah itu sampingannya atau apa. Tapi dengan weddingan yang kegiatannya kayak gitu terus, kita datang, ada namanya fotografer, terus ada videografer yang mengabadikan melalui gambar yang bergerak gitu. Ya udah tinggal kita ngambil momen-momennya segala macam. Nah, itu mungkin yang disebut videografer.